Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Tayyib, akhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita, kembali kita duduk bermajlis ilmu dalam rangka untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal, berbekal ilmu agar kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal dibangun di atas ilmu, dan semoga ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbuah amal saleh, bukan dan sebagai hujjah bagi kita, bukan bumerang bagi kita. Tayyib, kita akan lanjutkan kajian kita kitab Tauhid, yaitu dari kitab Ushulus Salasah. Sebelumnya, ikhwah semuanya ya, kemarin kita bahas tentang bab yang kedua atau muqaddimah yang kedua pada poin yang pertama, tentang tiga masalah ya, yaitu kemarin kita bahas tentang masalah tauhid rububiyah dan tauhid asma was sifat. Baik, kita langsung sekarang masuk masalah yang kedua. Qala al-muallif rahimallahu taala, berkata penulis rahimallahu taala Syekh Muhammad, as-saniyatu anna Allah la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun, wad dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kata beliau yang kedua, ya, dari tiga masalah yang penting, yang harus kita ketahui bagi setiap muslim dan muslimah. Setelah kita mengenal apa itu tauhid rububiyah dan tauhid asma was sifat, maka beliau di sini akan menjelaskan tentang tauhid uluhiyah. Kata beliau yang kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridho. Ingat ikhwan, garis bawahi, Allah tidak akan ridho disekutukan bersamanya oleh siapapun. Jadi Allah nggak akan ridho disekutukan oleh siapapun fi ibadati, dalam peribadahan kepadanya, kepadanya. La malakun muqarrabun, entah dari kalangan malaikat yang paling dekat sekalipun, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, wala nabiyyun mursalun, atau entah dari mana nabi yang diutus, atau nabi yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wad dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid milik Allah, maka engkau tidak boleh berdoa kepada seorang pun, siapapun, bersama dia berdoa kepada Allah. Artinya menjadikan tandingan ya dari selain Allah dalam beribadah kepada Allah. Dari penjelasan ini ya, beliau ingin menjelaskan tentang bahwa ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah, ya, tauhid uluhiyah. Sekarang kita akan baca syarah dari Syekh Haitham. Al-mas'alatus tsaniyah
fiha isbatul uluhiyyati lillahi ta'ala. Masalah yang kedua, yaitu menetapkan tauhid uluhiyah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ya, ilah artinya ma'bud. Ya, ma'luhun ay ma'budun, yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi. Dan itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala. Di sini Syekh Haisam menjelaskan, berkata penulis rahimallahu ta'ala, annallaha la yarda, sesungguhnya Allah tidak akan ridha ayyusyraka ma'ahu ahadun, disekutukan oleh siapapun bersamanya dalam beribadah. Ingat ya kawan ya. Jadi syirik itu kan secara bahasa menjadikan tandingan, sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud ya, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Itu engkau menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah, dan di samping itu juga engkau beribadah kepada Allah. Itu namanya syirik. Ya, dia beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Jadi dia menganggap ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang ikut andil atau yang mampu dalam kekhususan yang semestinya itu milik Allah, seperti yang menciptakan, yang melindungi, menguasai, memberi rezeki, ya, dan sebagainya. Dari tauhid rububiyah, uluhiyah, atau asma wa sifat, dia menganggap ada selain Allah yang mampu untuk bisa ikut andil dalam memberikan manfaat dan menolak mudarat. Kata beliau, ahadun nakiratun ta'ummu kulla wahidin. Perhatikan kalimat di sini, ayyusyraka ma'ahu ahadun. Ini bentuknya nakirah. Kalau kita belajar bahasa Arab itu gampangnya begini aja lah. Nakirah itu yang tidak ada alif lamnya, yang belum jelas ta'yinnya, atau kalau bahasa orang awamnya yang nggak ada alif lamnya. Ahadun nggak ada alif lamnya, artinya belum jelas ta'yinnya, siapapun artinya. Ta'ummu nakiratun ta'ummu kulla wahidin. Jadi mencakup siapapun, ya, mencakup semua makhluk. Ya, Allah nggak ridho disekutukan oleh siapapun, umum. Nabiyin, entah itu nabi, walaupun kita menganggap dia seorang nabi yang mulia, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, naam, kemuliaan beliau luar biasa. Namun kita beribadah nggak boleh ditujukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau minta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, au waliyin, atau seorang wali, ya, atau seorang wali. Nah ini ya, jadi bertawassul dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika beliau sudah meninggal dunia, maka ini tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Awaliin, atau seorang wali, jangankan nabi, ya, jangankan wali, ya, nabi saja nggak bisa. Artinya nggak boleh diibadahi, nggak boleh diibadahi. Au jinniyin, atau jin, bangsa jin, ya, bangsa jin, terlebih-lebih lagi jin, ya. Nabi aja nggak boleh, wali juga nggak boleh, atau jin. Au malakin, atau dia malaikat yang terbaik di sisi Allah, malaikat Jibril. Kita nggak boleh minta kepada, ya Jibril, tolonglah kami, na'udzubillah min dzalik. Bahkan kita sering mendengar, ya, ada sebagian itu orang yang memanggil Rasulullah SAW, ya, ketika dalam kondisi kesusahan, memanggil Jibril alaihi salam. Ini perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam, termasuk perbuatan syirik. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Syekh Fulan bin Fulan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, dengan keagunganmu, dengan kemuliaanmu di sisi Allah, maka selamatkanlah saya, waliyadzubillah. Ini perbuatan syirik, sekalipun dengan alasan bertawassul. Nanti pembahasan tawassul kita akan bahas secara rinci, ya. Meminta kepada orang yang sudah meninggal itu tidak diperbolehkan.
au salihin, atau orang soleh sekalipun, au ghairihi, atau yang selainnya, kainan mangkana, siapapun orangnya. Masya Allah ya, siapapun orangnya. Ingat ikhwan, kita ulangi lagi, bahwasannya seseorang dikatakan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dikatakan dia bertauhid kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, maka dia tidak boleh, ya, beribadah kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, entah itu dari kalangan para nabi, entah itu dari kalangan para malaikat, entah itu wali, entah itu orang soleh, atau dia bangsa jin atau yang lainnya. Tidak boleh ibadah ditujukan kepada makhluk, karena selain Allah adalah makhluk. Ingat ya, kullu ma siwallah huwal alam, atau makhluk. Selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia adalah makhluk, maka mereka tidak berhak untuk diibadahi. Barang siapa yang menyelewengkan sedikit saja ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa musyrik, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ini diperhatikan baik-baik ya, karena banyak sekarang beralasan, ini kan orang soleh, ini waliullah, orang yang paling dekat dengan Allah, dia orang paling mulia di sisi Allah, dia banyak karomahnya. Wes, pokoknya disebutkan kebaikan. Walaupun demikian, nggak boleh kita minta kepada selain Allah. Kita sama-sama makhluk Allah yang butuh kepada Allah, ya, yang butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang sudah meninggal dunia itu butuh doa dari orang yang masih hidup. Mungkin teman-teman masih ingat ya, doa ketika kita ziarah kubur. Apa kata Nabi kita alaihi salatu wassalam? Ajaran dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bihi lahikun. Keselamatan, semoga keselamatan dan kesejahteraan wahai kalian penduduk kuburan. Wa inna minal mu'minina wal mu'minat, dari kalangan orang-orang mukmin dan mukminat. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan insyaallah saya akan menyusul kalian. Kami akan menyusul kalian. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Lihat doanya, kita doakan. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untukku dan untuk kalian keselamatan. Kita doakan berarti kan. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika menguburkan salah seorang sahabat, Nabi meminta kepada jamaah para sahabat yang lain yang hadir ketika di penguburan, ya, istaghfiru li akhikum fa innahu yus'alul an. Minta mohonkanlah ampun untuk saudaramu ini, karena sekarang dia akan ditanya. Lihat bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam menganjurkan kita, justru kita memohonkan ampun untuk dia. Doakan dia, doakan ampunan. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Bukan kita kok malah minta kepada penghuni kubur, ya. Karena gini ya ikhwan, ya ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang bertawassul kepada selain Allah dari kalangan para wali atau orang-orang soleh, bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam sekalipun yang sudah meninggal ya, syaratnya itu walaupun dengan alasan dia orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling dekat kepada Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling banyak karomah dan seterusnya, apapun alasannya, yang dia jadikan perantara atau tawassul dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ini justru melecehkan dan menghinakan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Tabaraka wa ta'ala maha mampu untuk mengabulkan doa-doa setiap hambanya tanpa adanya perantara? Seolah-olah dia beranggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala butuh kepada perantara-perantara agar doanya bisa dikabulkan. Waliyadzubillah. Seolah-olah Allah itu lemah, tidak bisa mengabulkan kalau tanpa perantara. Ini konsekuensi bagi orang yang mengagungkan, yang beribadah kepada penghuni kubur. Ya, mau nggak mau dia akan konsekuensi seperti ini, kelaziman seperti ini. Menganggap Allah itu lemah, menganggap Allah itu Subhanahu wa ta'ala bisa mengabulkan akan dikabulkan ketika dengan perantara-perantara orang-orang soleh. Dan tentunya kelaziman seperti ini kelaziman yang sangat batil, yang melecehkan dan menghinakan hak Allah Tabaraka wa ta'ala. Bukankah Allah adalah As-Sami' Al-Basir, yang maha mendengar dan maha melihat?
Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala maha mengabulkan seluruh doa-doa hambanya, dan Allah tahu isi hati hambanya, tahu keluh kesah. Maka mintalah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, adapun mereka yang mengkiaskan, ya mengkiaskan seperti dengan kita minta kepada presiden, ya harus melewati menteri-menteri terdahulu, pejabat-pejabat yang dekat dengan presiden, berarti mengkiaskan, menyamakan Allah dengan makhluk. Dan kita tahu bahwasanya makhluk itu lemah. Iya, kalau presiden, kalau pemimpin harus lewat perantara, dia nggak akan tahu keluhan kita kalau nggak ada orang yang dekat yang menyampaikan atau para menteri yang menyampaikan kepadanya. Karena ini menunjukkan lemahnya manusia, lemahnya makhluk. Dia butuh ada orang yang menyampaikan, informan, yang menyampaikan kepadanya. Karena menunjukkan dia itu lemah, nggak tahu tentang kondisi warganya, nggak tahu tentang kondisi masyarakatnya secara menyeluruh, kecuali ada informasi dari beberapa orang-orang terdekat. Ini makhluk. Dan berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia yang maha tahu, alimum bidatis sudur, innahu ala kulli syai'in qadir, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Mau dikemanakan ayat-ayat seperti ini? Maha mampu atas segala-galanya, maha mengetahui segalanya, dia maha kuasa atas segala-galanya. Dan kita tahu Malik Yaumiddin, yang merajai seluruh hari pembalasan. Jadi nggak perlu adanya perantara-perantara dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun alasannya. Ya, maka jangan samakan Allah dengan makhluk yang lemah. Waddalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Ya, masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa bersama Allah dengan selain Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah, dan juga kalian berdoa kepada Allah. Itu dijadikan sekutu. Ya, kalau bahasa kita diselingkuhi. Ya, Allah diselingkuhi. Dia beribadah kepada Allah, dan dia juga beribadah kepada selain Allah. Berarti dia selingkuh. Ya, ini nggak boleh seperti itu. Terus pembahasan selanjutnya adalah ikhwah, kita akan bahas fi maknal masajidi salasu aqwalin wa yasihhul jam'u bainaha. Sekarang penulis akan membahas tentang makna al-masajid. Apa sih makna masajid dalam firman Allah? Wa annal masajid lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Maksudnya apa itu masjid-masjid itu? Kali ini ada 3 pendapat. Ya, ada 3 pendapat dari kalangan para ulama, dan semuanya insya Allah benar. Ya, insya Allah benar. Wa yasihul jam'u, dan sah untuk kita gabungkan, untuk kita kompromikan, untuk kita jamakkan di antaranya. 1. Makna al-masajid. Al-masajidul mabniyatul lati buniyat hatta yu'badallahu fiha. Yang dimaksud masajid di sini adalah al-mabniyah, yang dibangun. Jadi masjid-masjid, tempat-tempat yang dibangun. Ya, yang dibangun hatta yu'badallahu fiha, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala disembah di dalam tempat tersebut. Ya, berarti masjid, bangunan-bangunan yang ada masjid yang kita suka lihat, masjid atau musalla, nah itu bisa dimanakan seperti itu tempat, ya, tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penafsiran yang pertama. Mungkin ini yang kita pahami ya dari makna masjid. Tadi kan kita paham kita, kalau masjid ya tempat untuk sholat, tempat untuk ibadah, tempat untuk berzikir. Pokoknya itu namanya masjid, yang bisa kita lihat di kampung, di beberapa perkotaan. Ada yang masjid jami, ada yang masjidnya musola gitu ya. Intinya dia tempat memang khusus dibangun untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat 5 waktu, ya, berzikir, baca Quran dan sebagainya, berdoa di situ ya. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, apa makna masajid yang kedua? A'dha'us sujud. Makna yang kedua, para ulama ada yang menjelaskan apa maksud masajid adalah a'dha'us sujud, anggota-anggota tubuh untuk sujud. Anggota-anggota sujud. Ya, seperti apa? Kepala kan ini, dahi, hidung, tangan, anggota tubuh. Ya. Jadi semuanya itu sujud. Ya, anggota tubuh yang kita gunakan untuk sujud itu hanya untuk Allah. Nggak boleh diberikan kepada selain Allah. Ya. Makanya termasuk sujud ini termasuk ibadah yang sangat agung ya. Sampai Allah Tabaraka wa ta'ala pernah dalam Al-Quran menjelaskan,
Wa min ayatil lailu wan naru wasyamsu wal qamar. Dan di antara tanda-tanda kebesaran dari Allah Azza wa Jalla adanya malam dan adanya siang, adanya matahari dan adanya bulan. La tasjudu lisyams, jangan kalian sujud kepada matahari. Karena sebagian manusia ada yang sujud kepada matahari dengan anggapan matahari ini makhluk yang paling besar, yang memberikan manfaat kepada seluruh alam dengan cahayanya, sehingga dia anggap menjadi Tuhan. Dia jadikan dia tuh Tuhan sesembahan. Maka Allah tegaskan, la tasjudu lisyams, jangan sekali-kali engkau sujud kepada matahari. Wala lil qamar, dan jangan pula sujud kepada bulan. Ingat dia bulan. Wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Maka sujudlah kepada yang menciptakan keduanya. Ya, coba kita dikasih suruh pikir nih, otak dipakai. Coba otak kita dipakai ya. Matahari, bulan itu makhluk Allah. Jangan kalian sembah, jangan sekali-kali kalian sujud. Tapi sembahlah, sujudlah kepada yang menciptakan keduanya. Yang menciptakan lebih besar, maha kuasa. Ya, kenapa engkau mencipta sesuatu yang kecil itu makhluk? Sembahlah. Ya, engkau menyembah sesuatu yang kecil. Sembah kepada Zat yang maha besar, yaitu yang menciptakan keduanya. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau benar-benar engkau beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ya akhwah ya. Subhanallah. Ini ayat ini mengajarkan kita untuk cerdas ya, berpikir dengan akal sehat. Ingat, semua selain Allah itu makhluk, maka tidak boleh kita meletakkan anggota sujud kita kepada mereka. Makanya mungkin teman-teman tahu ya, sholat jenazah kenapa nggak ada sujud, nggak ada rukuknya? Karena memang nggak boleh ya sujud kepada makhluk. Karena kita sholat jenazah itu kan sholat untuk mendoakan si mayit, mendoakan, bukan kita itu menyembah atau mengagungkan, tidak, mendoakan si mayit. Maka tidak ada sujudnya, yang nggak ada rukuknya, menunduk atau sujud itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian makna yang ketiga, apa sih makna al-masajid? Al-ardu, yaitu bumi atau tanah. Sebagaimana dalam sebuah hadis, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikan untukku bumi ini masjid, tempat untuk sholat, wa tahuran, dan suci ya, bumi tadi suci atau tanah tadi suci. Jadi makna yang ketiga adalah ard, maknanya tanah ya, atau tanah atau bumi yang dijadikan, yang sebagaimana Rasulullah bersabda, dan dijadikan untukku bumi atau tanah ini suci dan tempat untuk sholat. Artinya teman-teman boleh sholat di mana saja ya, selama tempat tadi bersih, tidak najis ya, mau di kebun, mau di sawah, mau di saung, dimanapun boleh untuk beribadah kepada Allah, untuk sujud kepada Allah ya, dengan syarat tempat tadi suci, tidak ada najisnya, bukan kamar mandi ya teman-teman ya, atau bukan kuburan ya, bukan kuburan atau kamar mandi. Kalau itu kan ada larangannya, itu kamar mandi, tempat-tempat najis, kemudian di kuburan itu ada larangannya. Tapi apa? Di selain itu yang dibolehkan, dimanapun itu bumi Allah, itu semuanya suci dan layak untuk kita beribadah di situ atau sujud, dijadikan tempat sholat di tempat itu, selama nggak najis ya, selama nggak dilarang. Ini ya, jadi ada 3 makna terkait dari makna al-masajid. Coba kita ulangi lagi. Yang pertama maknanya bangunan, masjid. Bangunan yang kita pahami seperti biasa, itu masjid yang dibangun untuk sholat 5 waktu atau musola gitu ya. Ya masjid ya. Kemudian yang kedua maknanya anggota tubuh untuk sujud, anggota tubuh untuk sujud. Makna yang ketiga adalah bumi, seluruh bumi yang suci ya, yang di situ bukan tempat yang najis atau tempat yang kotor atau tempat yang dilarang. Semua bumi itu adalah bisa dikatakan masajid, bisa untuk beribadah kepada Allah, bisa untuk melaksanakan sholat dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, itu yang kita fahami dari penjelasan Syekh rahimallahu ta'ala. Kemudian kita baca lagi.
lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kita akan jelaskan di sini makna fala tad'u ma'allahi ahada dari Syekh Haisam, ya, Dr. Haisam. Beliau mengatakan ahadan nakiratun fi siyakin nahi. Isim nakirah dalam konteks larangan. Nakirah sudah saya jelaskan tadi, ya. Pokoknya nggak ada alif lamnya gitu aja. Untuk orang awam pahamnya gitu aja udah, nggak usah macam-macam. Kalau orang awam gampangnya isim nakirah itu isim yang tidak ada alif lamnya. Ini dalam bentuk larangan. Nakirah dalam bentuk larangan. Apa maksudnya? Ta'ummu kulla wahidin, mencakup seluruh siapapun. Nah, siapapun nggak boleh kita sekutukan. Ya, siapapun nggak boleh kita sekutukan. Jadi ibadah nggak boleh diberikan kepada siapapun. Fala tadu, jangan engkau berdoa kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi maksud ta'ummu kulla wahid, mencakup siapapun orangnya. Jangan engkau beribadah kepada siapapun, jangan engkau berdoa kepada siapapun. Itu namanya dari kalangan makhluk, kecuali dengan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu maksudnya, ya. Walidzalika qala al-Imam rahimallahu taala fi awwalil mas'alati tsaniyah. Oleh karena itu Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, di awal masalah yang pertama, di awal masalah yang kedua, ya, di bab yang kedua, ya, di bab yang kedua, di poin yang kedua tadi mengatakan annallaha la yardu, sesungguhnya Allah tidak ridho ayyusyraka ma'ahu ahadun, disekutukan oleh siapapun bersama Allah. Siapapun nggak boleh dijadikan sesembahan. Ya, pokoknya yang namanya selain Allah, mau malaikat, mau jin, mau nabi, orang yang sebaik apapun nggak boleh kita ibadahi. Yakni ka'inan man kana, siapapun orangnya, nabiyyun au waliyun au jinniyun au salihun, yaitu siapapun orangnya, entah dari kalangan nabi, wali, jin, atau orang soleh. Jadi jelas bahwa menetapkan tauhid uluhiyah, merealisasikan, ya, tauhid uluhiyah itu apa? Segala bentuk ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba hanya boleh diberikan kepada Allah, hanya ditujukan kepada Allah. Gak boleh ada embel-embel dengan perantara makhluk, wali, jin, atau malaikat, atau nabi, atau orang soleh, atau bahkan dipanggil-panggil namanya, dijadikan dengan alasan wasilah atau tawasul, semuanya tidak dibenarkan, ya. Karena berdoa meminta bagian daripada doa, dan doa hanya ditujukan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, bisa dipahami teman-teman, ya, di sini. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan, ya. Dan kita harus hati-hati dalam masalah ini karena dahsyatnya dosa syirik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya yang kita tidak tahu, yang kita sebelumnya tidak tahu, mau yang kita tidak sengaja atau yang kita sengaja. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.